والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. Ayat membicarakan tentang apa yang menjadi keinginan kepada masing-masing individu di dalam mencapai apa yang dicita-citakan. Setiap orang mempunyai cita rasa yang berbeza, mempunyai impian yang berbeza, sehingga terkadang sebahagian daripada mereka terlajak untuk mengimpikan, mencita-citakan sesuatu yang tak sepatutnya dia mencita-citakan perkara yang sedemikian. Kerana mencita-citakan sesuatu yang dilarang untuk kita bercita-cita seperti itu adalah kita bercita-cita kepada perkara yang mustahil. Ayat ini menyentuh tentang larangan bercita-cita kepada perkara yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala nasibnya seseorang daripada yang lain. Wala tatamannau, jangan sekali-kali kamu bercita-cita, berangan-angan untuk mendapatkan ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Apa yang telah Allah berikan anugerah kepada sebahagian daripada kamu yang tidak ada kepada sebahagian yang lain. Allah memberikan peruntukan di dalam warisan berbeza peruntukan laki-laki dengan perempuan. Allah juga membezakan di dalam hukum hakamnya kewajiban kepada laki-laki yang tidak diwajibkan kepada perempuan. Sehingga kewajiban yang Allah berikan kepada laki-laki menyebabkan ganjaran Allah berikan kepada laki-laki yang tidak diwajibkan kepada perempuan, sehingga perempuan tidak dapat ganjaran tersebut. Seperti kewajiban di dalam berjihad. Laki-laki wajib untuk berjihad, perempuan tidak wajib untuk berjihad. Maka lelaki yang berjihad akan mendapatkan ganjaran jihad, sementara perempuan tidak boleh untuk mendapatkan fadilah ganjaran jihad seperti laki-laki disebabkan kewajiban jihad tidak diwajibkan kepada perempuan. Maka dalam hal ini perempuan datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, laki-laki senang dia berjihad, kami pun juga nak juga pahala jihad itu. Kalau kami diizinkan pun pegang pedang kami akan jihad juga macam laki-laki. Kemudian perempuan yang lain pula mengatakan kepada Rasulullah, Ummu Salamah dalam Sunan Al-Imam Tirmidzi mengatakan, laki-laki dapat 2 kali ganda warisan. Kita dapat sekali. Maka dalam hal ini kita sepatutnya perempuan tu yang mendapatkan lebih daripada laki-laki, sebab kami yang lemah, laki-laki kuat. Kenapa laki-laki pula yang dapat lebih berbandingkan kepada kami? Yang laki-laki pula mengatakan, kami ini diwajibkan jihad. Kami ini 2 kali ganda harta warisan dapat. Maka kami pasti nanti di akhirat 2 kali ganda berbandingkan kepada perempuan. So persaingan dan suara-suara ini muncul di zaman itu. Maka dalam hal ini mencita-citakan perkara yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala satu yang tidak ada kepada yang lain, maka mencita-citakan apa yang Allah beri kepada yang lain yang tidak ada kepada dirinya adalah perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali bila mana cita-cita itu adalah dibenarkan oleh syarak. Angan-angan yang dibenarkan oleh syarak. Ada angan-angan yang tak boleh di dalam syarak. Ada angan-angan yang dibenarkan di dalam syarak. Angan-angan yang dibenarkan di dalam syarak adalah orang berangan-angan, bercita-cita untuk menjadi orang alim seperti si fulan umpamanya. Makanya dalam hadis dikatakan la hasada illa fitnatain. Tidak ada atau tidak dibenarkan orang mempunyai sifat kecemburuan kecuali dalam 2 keadaan. Apa saja? Rajulun, orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala al-hikmah, yakni ilmu. Atahullahu al-hikmah, diberikan oleh Allah al-hikmah dan dia mengajarkan hikmah itu kepada orang ramai. Dan juga yang kedua adalah orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta dan diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Maka dua perkara ini yang dibenarkan seseorang mempunyai sifat angan-angan, kecemburuan untuk jadi seperti si fulan. Ini namanya ghibtah, kecemburuan yang terpuji, bercita-cita yang terpuji. Tapi ada kecemburuan yang dilarang, yakni mengharapkan mendapatkan apa yang didapat oleh si fulan, pada masa yang sama nakkan apa yang ada pada si fulan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku nak jadi kaya macam si fulan dan harta si fulan itu diambil oleh Allah dibagi kepada aku. Ini adalah merupakan satu angan-angan yang dilarang. Ini adalah merupakan satu sifat hasad dengki yang dilarang di dalam agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walihada dalam ayat ini wala tatamannau, kamu jangan mempunyai angan-angan atau cita-cita akan kelebihan yang Allah berikan satu yang tak ada kepada yang lain. Akan tetapi yang dibenarkan oleh Allah, was'alullaha min fadlih, mintalah kepada Allah apa anugerah kelebihan yang Allah berikan kepada kamu. Yakni bukan dilarang meminta kepada Allah, justru kita diperintahkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dilarang adalah bila mana meminta kepada Allah Subhanahu wa taala peruntukan yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk orang lain, seperti meminta peruntukan aku nak sama dengan laki-laki atau laki-laki nak sama dengan perempuan dalam segala halnya. Walihada satu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk dengan para sahabat didatangi oleh seorang perempuan Ansar. Lalu kata wanita Ansar ini mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, laki-laki senang, dia dapat ganjaran lebih. Dia berjihad bersama dengan engkau, sholat Jumat bersama dengan engkau, belajar pun bersama dengan engkau. Sementara kami ini adalah menjadi orang yang berada di rumah, hanya memenuhi nafsu laki-laki dan juga mendidik, menjaga anak-anak di rumah. Yakni tidak dapat berjihad dengan engkau, tidak bersama sholat Jumat dengan engkau, tidak dapat belajar dalam majelis ilmu bersama dengan engkau. Yakni laki-laki dapat kelebihan berbandingkan dengan kami kaum perempuan. Kami nak juga macam mana laki-laki yang dapat." Ini adalah satu persaingan yang positif. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Perempuan waktu itu nak dapatkan ganjaran sama seperti laki-laki, tapi bukan nak sama dengan laki-laki dalam segala halnya. Maka kata baginda Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat yang ada di sekeliling Rasulullah, mengatakan, adakah kamu pernah dengar soalan sebaik soalan perempuan ini? Dipuji soalannya dulu sebelum dijawab oleh Rasulullah. Sebab apa? Perempuan itu nakkan ganjaran sama dengan laki-laki, tapi bukan nak bersaing dengan laki-laki dalam tugasan. Laki-laki berjihad, aku nak pegang senjata juga. Laki-laki belajar taekwondo, perempuan nak belajar taekwondo juga. Ataupun nak dalam segala hal sama. Maka dalam hal ini kata baginda Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, pernahkah kamu dengar soalan sebaik perempuan ini? Kata baginda Rasulullah mengatakan kepada perempuan itu, bagi tahu kepada perempuan-perempuan yang ada di belakang kamu, orang-orang Ansar, bahwasanya husni taba'ulikunna, sebaik-baik kamu berbakti kepada suami-suami kamu, kamu akan dapatkan ganjaran yang didapat oleh suami-suami dalam jihad, dalam salat Jumat, dalam apa saja kegiatan ibadah yang mereka lakukan, bila mana mereka para orang-orang perempuan melakukan sebagaimana dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada beza kedudukan laki-laki dengan perempuan di sisi Allah nanti di akhirat, melainkan ketakwaan yang membezakan. Tak kira laki-laki, tak kira perempuan, di sisi Allah Subhanahu wa taala ganjaran adalah sama, yang beza itu tugasan. Bukankah perempuan kalau hamil setiap kali merasakan sakit diampunkan dosanya oleh Allah? Itu tidak dapat oleh laki-laki. Bukankah perempuan bila mana melahirkan satu tarikan nafas itu diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Laki-laki tak dapat. Adakah laki-laki boleh meminta kepada cemburu juga atau aku nak juga dapat ganjaran seperti itu? Mana mungkin perkara itu akan terjadi. Walihada yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi bahagian pada laki-laki yang tak ada perempuan, apa yang menjadi bahagian perempuan tak ada kepada laki-laki, baik masalah warisan, baik dalam masalah tugasan, dalam masalah tanggung jawab, adalah itu semua adalah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tak boleh untuk meminta kepada bahagian yang lain, tapi yang diperintahkan oleh Allah, was'alullaha min fadlih, mintalah kepada Allah apa kelebihan yang Allah berikan kepada kamu. Minta, tapi jangan minta sama dalam segala hal dengan yang lain, akan tapi minta yang terbaik daripada
Allah Subhanahu wa taala. Lirrijali nasibun mimma iktasabu wa linnisa'i nasibun mimma iktasabna was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui ke atas segala sesuatu, dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan juga bahwasanya setiap orang meninggal dunia, orang tua ataupun kerabat, mesti ada pewaris yang mewarisi, baik itu anak-anaknya ataupun adik-beradiknya. Intinya setiap orang meninggal dunia ada pewarisnya. Apa maksud Allah menyebutkan perkara sedemikian? Agar supaya orang yang meninggal dunia memerhatikan, mengambil berat tentang harta yang ditinggalkan, dan juga tidak diagihkan kepada orang lain sebelum ahli waris itu yang berhak untuk mendapatkan warisan tersebut mendapatkan haknya. Walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha menyaksikan ke atas segala sesuatu. Kita ambil satu ayat atau dua ayat yang kita bacakan tadi untuk kita belajar daripada dua ayat ini memahami hak orang lain, baik itu dalam masalah warisan ataupun dalam hak-hak yang ditentukan di dalam agama seperti hak persaudaraan, hak kejiranan dan lain sebagainya yang mesti ditunaikan oleh kita. Yang kedua adalah berkenaan dengan ridha, dengan ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai laki-laki tidak minta untuk menjadi sebagai perempuan. Tandanya adalah dan juga tidak mengubah identiti ataupun jantina yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Aku nak jadi perempuan, buat operation umpamanya nak jadi perempuan, ataupun perempuan nak jadi laki-laki. Zaman kita sekarang pun dibagi laki-laki nak pakai baju perempuan ataupun perempuan nak pakai baju laki-laki. Falhasil yang sudah Allah takdirkan kita dalam bentuk apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita menerimanya. Demikian juga hukum hakam berkaitan dengan masalah warisan yang sudah ditentukan oleh Allah. Berapakah peruntukan yang sudah ditentukan, kita pun juga menerima karena kita adalah hamba, Allah adalah